Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Amma ba'd, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Kita lanjutkan kajian kita. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي وفي رواية غلبت غضبي وفي رواية سبقت غضبي متفق عليه. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setelah Allah menciptakan makhluk, Dia menetapkan di dalam sebuah kitab yang berada di sisinya di atas arsy. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Dalam riwayat lain disebutkan mengalahkan murkaku. Dan dalam sebuah riwayat juga disebutkan mendahului murkaku. Muttafaqun alaih. Ketika Allah selesai menciptakan ciptaannya, Allah Azza wa Jalla menulis dalam sebuah kitab. Apa isi tulisan itu? Di atas arsy-Nya. Karena kita tahu setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi dan langit, Allah menuju ke arsy. Allah mengatakan Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah yang Maha Pengasih beristiwa tinggi di atas arsy. Dia yang namanya Ar-Rahman, yang rahmatnya meliputi segala sesuatu, beristiwa tinggi di atas arsy-Nya, makhluk Allah yang paling besar, yang paling luas. Kemudian Allah mencatat, menulis dalam catatan tersebut yang ada di sisi Allah di atas arsy-Nya. Apa tulisannya? Inna rahmati taghlibu ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Nah, dalam riwayat lain dikatakan sabaqat ghadabi, mendahului murkaku. Artinya Allah Azza wa Jalla menyikapi hamba-hambanya dengan rahmatnya terlebih dahulu sebelum amarahnya. Ada model Allah rahmatnya tidak sama dengan rahmat makhluk. Kalau kita melihat makhluk ini ada yang amarahnya dulu. Marah-marah baru nanti kesian. Tapi Allah enggak. Rahmat Allah meliputi segala sesuatu dan rahmatnya mengalahkan murkanya. Sehingga hadis ini memotivasi kita untuk semakin dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Iya, kita takut sama amarah Allah, sama murka Allah. Tapi kita berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus rahmatan lil alamin, tidaklah beliau dikasih dua pilihan, melainkan beliau akan memilih yang lebih ringan selama itu tidak dosa. Artinya Allah, ya kita berharap Allah mengampuni dosa-dosa kita. Tatkala kita tahu rahmat Allah mengalahkan amarahnya. Ahibati fillah, kalau kita melihat rahmat Allah ini, bagaimana mengalahkan, mendahului murkanya, kita bisa melihat dalam kehidupannya. Orang-orang yang memusuhi Islam, orang-orang yang memerangi agama Islam, mereka yang memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka yang ingin mematikan cahaya Allah Azza wa Jalla. Gimana sebagian di antara mereka Allah kasih hidayah sehingga mereka masuk Islam dan kelak akan masuk surga. Contohnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bagaimana kebencian dia kepada Islam. Bahkan perilaku dia kepada sahabat-sahabat yang masuk Islam. Akhirnya dia masuk Islam. Makanya kalau kita melihat kadang-kala orang berbuat dosa tuh, Allah nggak langsung kasih adab. Enggak. Dikasih waktu sama Allah. Kesian Allah tuh sama hamba-hambanya. Mungkin dia kembali kepada Allah. Mungkin dia mau bertobat. Dan pintu tobat dibuka lebar-lebar sama Allah SWT. Khalid ibnul Walid, salah satu komandan yang membawai pasukan berkuda ketika perang Uhud. Dia yang berhasil membunuh sahabat-sahabat Nabi yang berada di Jabal Rumah. Gimana Allah kasih hidayah sama Khalid. Masuk Islam tuh Khalid. Yang awalnya dia memerangi Islam, subhanallah, dia jadi masuk Islam. Allah mengatakan, Asallahu ayyaj'ala bainakum wa bainal ladzina adaitum minhum mawaddah. Semoga Allah menjadikan antara kalian dengan orang-orang yang memusuhi kalian cinta dan kasih sayang. Wallahu qadir, wallahu ghafur rahim. Allah itu maha bisa untuk melakukan itu. Dan Allah maha pengasih dan maha pengampun. Abu Sufyan
yang memimpin pasukan musyrikin ketika perang Uhud sehingga umat Islam mengalami kekalahan, masuk Islam. Amr ibn As, sahabat Nabi ini yang dikirim oleh orang-orang musyrikin bersama Abdullah bin Abi Umayyah dikirim menuju ke Habasyah untuk mengembalikan para sahabat Nabi yang hijrah ke Habasyah untuk dibalikin ke Mekah, untuk mereka siksa kembali. Allah kasih hidayah. Jadi saling mencintai bersama sahabat Nabi yang lain. Maka kita nggak boleh putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang mungkin kita berharap dia dihukum sama Allah karena perbuatan dosa dia, karena kemaksiatan yang dia lakukan. Ini bencana orang ini, Ustaz. Ini balak buat dakwah orang ini. Kalau mati kan selesai dia sudah. Semoga dia hidup dan mendapatkan hidayah. Asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladzina 'adaitum minhum mawaddah. Rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Kita lihat kaumnya Nabi Nuh bertahun-tahun menolak dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh berdakwah di kaumnya 950 tahun. Kenapa tuh kaumnya kok nggak diadab sejak 300 tahun umur Nabi Nuh mendakwahin mereka? Kan udah cukup lama seharusnya. Oke, kurang 400 tahun lah. Mereka nggak beriman diazab. Allah kasih waktu ya, 500 tahun. Belum beriman, tambah waktu lagi. 600 tahun, belum beriman, tambah waktu lagi. 700 tahun, belum beriman. Sampai 950 tahun. Nabi Nuh mendakwain mereka. Mereka nggak beriman. Akhirnya Allah azab mereka. Tapi ketahuilah bahwasanya rahmat Allah itu mengalahkan, mendahului murka Allah Azza wa Jalla. Sehingga hendaklah kita berbaik sangka sama Allah SWT agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Jamaah rahimakumullah, itu yang bisa kita kaji. Semoga ilmu yang kita kaji hari ini berguna buat kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah menerima amalan kita. Sampai berjumpa kembali. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.